Pertama itu harus melihat ke sana kemari. Dari salam itu aja sudah melihat kemana arah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harus begitu. Ini ada orang ceramah salamnya ke atas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa kau nggak ngelihat orang? Saya kok melihat grogi Pak Ustadz, menggeletar. Yang dilihat itu orang jangan biji matanya. Yang dilihat tuh pecinya. Nah, tengok pecinya. Jangan kau tengok matanya. Tengok mata dia lebih tajam, ciut kita. Ceramah itu jangan tengok mata orang, tengok pecinya. Yang Masya Allah, tabarakallah. Oh, keluar deh. Oleh sebab itu bangun pagi ini Masya Allah. Apa doa Nabi? Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Berikan berkah pada umat ini di waktu pagi. Siapa yang paling bangun pagi, dia yang paling banyak dapat berkah. Doa Nabi SAW. Oleh sebab itu bangun pagi kita sudah terbiasa. Gimana enggak terbiasa bangun pagi, suara kuat-kuat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Masuk ke telinga, bangun, mandi. Mandi segar. Mandi pagi itu bagus, segar. Dingin Pak Ustadz? Ya dingin lah. Kalau panas teh manis. Mandi pagi, siramkan. Biar supaya jangan kaget, terkejut, siramkan dulu dari ujung kaki, naik ke lutut, naik sebelah kanan. Artinya apa? Kuasai bahasa fusha, kuasai nahu, kuasai sorab. Masalah amiyah ini nyusul, enggak usah kan naqsi alal ma'i. Raisul jalasah al-mukarram mudirul ma'had awalan hayya binana al-makanil mubarak. Salatan wa salaman mutalazimaini ala habibina Muhammad SAW alladhi akhrajan nasa minaz zulumati ilan nur tashilan li wa tafhiman lakum sa'antiku bil lughatil Indonesia. Itu muqaddimah muhadarah yang kami hafal dulu kelas 1 sampai hari ini masih melekat di atas kepala, masih lagi bisa lancar diucapkan. Begitulah kata pepatah, at-ta'allum fis sighari kan naqshi 'alal hajari. Kalau dihafal waktu kita kecil, waktu usia emas, waktu otak kita masih kuat nangkap, seperti memahat di atas batu. Ambil pahat, ambil martil, pukul ke atas batu, tertulis Gontor 10. Tapi kalau sudah tua, kan naqshi 'alal ma'i, menulis di atas air, tulis hilang, tulis hilang, tulis hilang. Ustadz nyindir orang tua? Enggak, saya sekarang. Menghafal nama orang pun payah. Mengingat yang 3 ini udah 2-3 kali diulang-ulang. Kiai Husni Kamil Jailani. Kadang-kadang pas mau diucapkan, Kamil Husni Jailani. Mengingat nama pun payah. Oleh sebab itu maka adik-adikku sekalian, beruntunglah bisa mengecap pendidikan di Gontor 10. Kita ucapkan syukur, alhamdulillah. Jadi waktu turun dari masjid, kata Ustadz Nazar di sebelah saya, Ustadz Somad, tengok sendalnya. Wairu maktub isim. Di sendal tak ada tulis nama. Beliau mengingatkan dulu waktu di pesantren, kalau turun dari masjid, kita tidak akan pakai salah sendal karena nama tertulis di situ, Somad. Sudah ditulis pakai spidol, ujungnya disayat pakai pisau silet, pakai gembok lagi. Kenangan-kenangan itu, walaupun sudah keluar dari pesantren 20-30 tahun yang lalu, tapi masih melekat di kepala. Maka buatlah kenangan-kenangan dalam hidup yang kira-kira nanti setelah tua akan menjadi kenangan yang baik. Di antara kenangan yang baik itu adalah kenangan-kenangan di pesantren. Muhadarah penting. Ustadz Somad hari ini ceramah menghadapi antara di stadion 100.000 orang dengan santri di kelas 20 orang sama. Kenapa? Karena bekat latihan muhadarah. Walaupun dulu waktu muhadarah itu Masya Allah, sudahlah capek dari pagi, muhadarah ba'da asar petang,
Macam-macam trik yang dilakukan kawan-kawan supaya tidak ikut muhadarah. Yang pertama, naik ke atas asrama, tidur. Lemari kami dulu panjang, dari triplek. Lemari 1, lemari 2, lemari 3, lemari 4. Ada saja yang cerdas, punya ide, digergaji dalam lemari. Bisa tidur, 3 lemari disatukan. Kawan-kawan itu sekarang sudah jadi orang-orang hebat terpandang. Nanti kalau saya sebutkan merusak kode etik jurnalistik. Tapi jangan gara-gara ini nanti lemari kalian gergaji. Apa tujuan muhadarah itu? Supaya bisa mengungkapkan isi hati di depan orang banyak. Innal kalama la fil fuadi wa innama ju'ilal lisanu 'alal fuadi dalila. Sesungguhnya kalimat itu letaknya di dalam hati, diciptakan lidah supaya bisa mewakili suara hati. Innal kalama, sesungguhnya kalam, la fil fuadi, letaknya di dalam hati. Ustaz, hati itu bahasa Arabnya kan kolbu. Kolbu itu bahasa Arab tilmiz. Kalau ustaz, fuad. Ma kadzabal fuadu ma ra'a. Fuad tidak pernah berdusta atas apa yang dia lihat. Kalau masih berbolak-balik, qalbu. Taqallabat wa taza'za'at. Qalbu masih berbolak-balik. Qallaba yuqallibu, taqallaba yataqallabu. Tapi kalau sudah tenang, istiqrar, disebut dengan fuad. Makanya orang-orang tua itu tenang. Kalau ada pengajian saking tengangnya tidur. Tapi kalau masih anak muda masih gelisah, matanya masih kemana-mana. Qalb. Innal kalama, kalam, kalimat itu letaknya di mana? Bukan di mata, bukan di telinga, bukan di otak. Innal kalama la fil fuadi, letaknya dalam hati. Wa innama ju'ilal lisan, diciptakan Allah lisan, lidah, alal fuadi dalila, supaya bisa mengungkapkan apa yang ada di dalam hati. Makanya ketika mau sholat, ikhtilaf antara mazhab Syafi'i dengan mazhab lain. Dalam mazhab lain cukup dalam hati saja. Allahu Akbar. Kenapa begitu? Kata Imam dalam kitabnya Al-Ashbah wan Nazair, Al-Hafiz Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti, meninggal 911 Hijrah. Mahallun niyati al-qalbu, tempat niat adalah dalam hati, qalbu. Tapi dalam sebagian pendapat mazhab Syafi'i diucapkan di lidah. Usolli fardhu subhi raka'ataini. Ustaz tadi waktu sholat ucapkan di lidah atau di mulut? Di mulut atau di hati? Saya ucapkan di mulut. Usolli fardhu subhi. Walaupun niat itu bukan itu. Niat itu bukan usolli fardhu subhi itu. Niat itu di dalam, tidak bersuara, tidak berbunyi, tidak berhuruf, di dalam. Itulah niat. Allahu Akbar. Tapi kadang niat kita ini kalau tidak diucapkan di mulut berbolak-balik. Bagi saya pribadi, mungkin tadi habis buka HP, habis ngobrol, habis di jalan cerita, habis melihat orang, melihat dinding, melihat tiang, lalu rusak dalam hati, angkat tangan langsung Allahu Akbar, berkata-kata dalam hati. Ini sholat subuh apa sholat zuhur? 2 rakaat apa 4 rakaat? Jadi imam apa jadi makmum? Maka untuk menguatkan yang dalam hati, maka dilafazkan di mulut supaya hati tidak berkata-kata. Hai Abdul Somad, ini sholat apa? Usalli fardhus subhi. 4 rakaat apa 2 rakaat? Rakaataini. Adaan apa qadaan? Adaan. Jadi imam apa jadi makmum? Imaman. Karena disuruh mudir. Lillahi ta'ala. Jadi sebanyak apapun kitab yang kau baca, dari mulai qiraah rasyidah sampai bidayatul mujtahid wa nihayatul muqtasid, kalau tidak bisa kau ungkapkan dengan lidah, maka apa gunanya? Oleh sebab itu rajin-rajin muhadarah, melihat teknik cara muhadarah, berbicara di depan orang latihan. Saya hadir dengan mata kepala sendiri diundang ceramah oleh mahasiswa KKN, kuliah kerja nyata. Anak KKN semester 7 mau habis semester 8, sebelum nulis skripsi KKN dulu. Pembawa acara mahasiswa KKN bersama rombongan safari bupati. Apa kata mahasiswa itu ngomong di atas? Bapak, ibu. Bukan ngejek.
Tapi mau menunjukkan betapa kalau tidak dilatih bicara di depan orang banyak ini, walaupun sudah lebih umur 21 tahun, walaupun sudah kuliah 6 semester, masuk semester 7, tapi orang keluar keringat dingin sebesar langsat, bukan keringat jagung lagi. Oleh sebab itu adik-adikku sekalian, tadi pengacara bahasa Malaysia artinya pembawa acara. Tadi pembawa acara, Master of Ceremony, Raisul Jalasah mengatakan ada bahasa yang harus saya perbaiki. Kalau keliru saya luruskan. Kepada ayahanda, janganlah panggil ayahanda, abang dah lah. Beliau penghormatan dipanggilnya ayahanda. Saya manggil adik-adik, kenapa? Karena saya menganggap kalian adalah adik saya. Kenapa adik? Karena saya pesantren nggak tamat. Jadi saya kakak kelas abadi. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ananda, adinda, saudara-saudari, maka yang sudah berada di pondok pesantren, coba jalan-jalan ke Banda Aceh, ke Medan, ke Surabaya, ke Jakarta, ke Bandung, ke Semarang. Lihat di lampu merah, anak-anak pakai baju compang-camping, morat-marit, sampai resleting depan pindah ke belakang. Diikat pakai tali plastik. Saking inginnya sekolah, mereka meleleh air matanya, bawa koran, bawa bakwan, bakpao di tepi pagar sekolah melihat. Ingin betul sekolah, nggak ada uang mau sekolah. Maka yang sudah dikirim orang tua ke pondok pesantren, ke dayah, syukuri nikmat. Ini kadang banyak udah dikirim di pesantren, sore-sore sebelum masuk ke masjid, duduk di bawah pohon kayu. Merasa menyalahkan orang tua. Jangan-jangan saya ini anak yatim piatu. Kenapa dibuang ke sini? Akhirnya mulut ternganga, masuk setan. Syukuri nikmat berada di pondok pesantren. Belajar di pesantren bukan anak yatim. Berada di pesantren bukan anak yang dibuang. Berada di pesantren adalah kehormatan dan kemuliaan. Bagi saya, Al-Mukarram, Al-Ustaz Husni Kamil Jailani MAG, tidak ada bedanya berceramah di depan 150 santri dengan 150.000 jamaah di stadion. Kenapa? Karena kalau sudah di-upload di YouTube, penontonnya sama banyaknya. Jangan lupa subscribe, like, and share. Nah, ini direkam dari segala arah. Ada yang dari kanan, ada yang dari depan, ada yang dari kiri, ada tadi tawon dari atas. Pas saya ceramah, hilang dia. Sudah dibacakan doa tawon tadi. Ya ayyatuhan namlu dukhulu masakinakum. Itu kan doa semut Pak Ustaz. Ya tawon masuk juga. Hai tawon-tawon, masuklah kalian ke sarang kalian. Akhirnya masuk dia, berhenti. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Poin pertama, isi kepala dengan ilmu, tapi belajar bagaimana cara mengungkapkannya. Dulu kami kalau muhadharah itu mesti nanya ke kawan, tadi aku salah nggak ngomongnya? Oh, kau dari awal sampai akhir salah melulu. Sekarang kita bisa menegur diri kita sendiri dengan cara menonton diri kita. Ambil HP, ambil ranting-ranting kayu, ikat pakai karet. Letakkan. Itu di belakang ada pohon-pohon jagung, letakkan. Kami kan nggak boleh pakai HP Pak Ustadz. Pas orang tua datang, mudib, hari Sabtu, hari Ahad. Dulu kami waktu di pesantren, hari Sabtu, hari Ahad itu hari yang paling mengembirakan. Karena santrinya 1.800 laki-laki semua. Jadi hari Ahad itulah hari bisa melihat perempuan. Walaupun yang datang nenek-nenek aja. Pas hari libur, ayah datang, ibu datang, pinjam HP-nya sebentar. Susah kalau mau beli tiang, nggak apa-apa, ikatkan ke batang sapu. Cocok kan? Ngomong di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku dimanapun berada. Masalul mu'minin kamasalil asjar. Perumpamaan orang beriman seperti sebatang pohon kayu. Kalau akarnya menghunjam ke bumi, pucuknya ke atas, angin puting beliung datang, dia tidak akan patah.
Jangan seperti pohon toge. Dikunyah habis menjadi sampah dan kotoran. Like and share. 1 menit, masukkan ke Instagram. Upload ke Instagram, 2-3 jam, pinjam lagi HP-nya. Ya, Mak, coba tengok HP. Loh, kok nggak ada yang like? Rupanya nggak ada friend. Artinya apa? Kita bisa menegur diri kita sendiri dengan rekaman-rekaman yang ada. Ustadz sendiri, Ustadz lihat itu rekaman. Ya, setelah direkam, diupload, saya tonton, saya lihat. Oh, ternyata dari tadi matanya cuma ke satu arah. Sementara jamaah itu harus melihat ke sana kemari. Dari salam itu aja sudah melihat kemana arah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harus begitu. Ini ada orang ceramah salamnya ke atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa kau nggak ngelihat orang? Saya kok melihat grogi Pak Ustadz, menggeletar. Yang dilihat itu orang jangan biji matanya. Yang dilihat tuh pecinya. Tengok pecinya. Jangan kau tengok matanya. Tengok mata dia lebih tajam, ciut kita. Lalu ceramah itu jangan tengok mata orang, tengok pecinya. Jangan pula nengok ke bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tengok ujung peci atas. Walaupun nanti di rekaman nampaknya sepertinya mata kita melihat ke depan, tapi sebetulnya tidak. Kalau saya lihat mata mereka, oh grogi saya. Gimana enggak hilang bahan kita, yang dilihat siapa? DPD RI. Dewan Perwakilan Daerah. Ada di sini. Tak perlu saya kenalkan. Dia udah lebih terkenal daripada saya. Dia punya kantor, saya tidak. Dia punya gaji tetap, saya tidak. DPD, kentutnya jadi bayar. Luar biasa. Oleh sebab itu maka kebanggaan kita hari ini. Nah, siapapun kita, jadi apapun kita pasti dituntut untuk bicara. Jadi kades Pak Kecik tadi malam, bicara depan orang banyak. Jadi pimpinan pesantren, bicara di depan santri. Menjadi anggota legislatif, parlemen kantornya, parle artinya bicara. Parlemen, tempat orang bicara. Makanya kalau ada anggota parlemen tidak bicara, makan gaji buta, makan haram. Parler dari bahasa Prancis. Saya tidak bisa bahasa Prancis. Je ne parle pas français. Loh, bisa Ustaz bahasa Prancis? Itu saya hafal. Karena kalau ketemu sama orang di Maroko, pasti dia ngajak bahasa Prancis. Selamat pagi, bonjour. Selamat malam, bonsoir. Maka kalau dia nanya, bonjour, je ne parle pas français. Bonsoir, je ne parle pas français. Parle, bicara. Oleh sebab itu belajarlah bicara. Al-insan haywanun natik. Haywan, makhluk yang hidup. Natik, yang pandai berbicara. Tapi bicara kita mesti berdalil. Untuk tahap-tahap awal dalilnya nggak usah hebat-hebat dulu. Sebagaimana yang dikatakan dalam mahfuzat, man jadda wajada. Man saro ala darbi wasala. Man sabara zafira. Masih ingat kelas 1. Nah, oleh sebab itu maka isi bicaranya itu apa? Mahfuzat, hadis, ayat Quran paling tinggi. Setelah ayat, hadis. Setelah hadis, kata-kata ulama. Syakautu ila waqi'in su'a hifzi fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Li'anna al-ilma nurun wa nurullahi la yuhda lil asi. Kelas 1. Ustaz kok hafalnya mahfuzat sama yang kelas-kelas 1 aja? Karena dulu di pesantren cuma kelas 1. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dihafal ini ayat, dihafal ini hadis, dihafal kalam ulama, dihafal mahfuzat kata-kata hikmah, lalu kemudian latihan untuk mengungkapkan, membicarakannya. Tapi jangan lupa ditulis, karena kalau tidak ditulis, al ilmu saydun wal kitabatu qayduhu qayyid suyudaka bil hibalil wathiqati. Kelas 1 juga. Hafal itu semua. Sampai mati kita tidak akan hilang. Tajwid dihafal juga. Sibza sana kam jada sakhsun qab samadum tayyiban zid fitu qanda zaliman tib summasil rahman tafus divzani amda su'azannin zur syarifan lil karam. Diulang berkali-kali. Pas mau makan pun dibaca juga. Tidak lagi bacaan doa sarapannya Allah mau barik lana. Tib summasil rahman tafus divzani amda su'azannin zur syarifan lil karam. Sampai kalau diundang nanti pulang,
Mana tahu balik kampung disuruh baca doa. Ini yang dari pesantren, silakan baca doa. Tibsu masir rahman tafuz difzani amda'su azan dan zur sarifan dil karam. Tibza sana kam zada sahsun qad samadum tayyiban zid fitu qanda' zaliman. Amin, kata jemaah. Kita tidak mengucapkan yang tak baik. Kalau dihafal itu dari kecil sampai tua tidak akan hilang. Saya walaupun baru beberapa kali tua kali, dia hilang. Apalagi kalau kita sampai mati. Sampai nanti mau mati pun bisa jadi mengucapkan itu. La ilaha illallah. Tibza sana jamdada samsun qad samadum tayyiban zid fi tuqanda' zaliman. Dum tayyiban. Kekallah abadi engkau dalam tayyiban kebaikan. Dum tayyiban. Zid fi tuqan. Kalaupun mau zid tambah tuqan. Tambahlah ketakwaan. Kalimat yang baik-baik. Bukan kalimat yang tak baik. Maka selama di sini hafallah. Kadang kalau pesantrennya sempit juga otak kita, susah menghafal. Tapi di sini, dulu kalau latihan menghafal mahfuzat itu, buka, tutup, menjerit. Tak juga hafal, pergi masuk ke kolam. Ada semua. Ada tanah lapang, suasananya sejuk, pohon kayu ada, hafal di bawah. Tak juga hafal, naik ke atas pokok kayu. Sambil dengan angin sepoi. Tak juga hafal, melompat ke bawah. Jadi Gontor 10 ini Masya Allah tertulis besar-besar di depan. Ke Gontor apa yang kau cari? Langsung dijawab sama Ustadz rombongan kami kemarin. Ke Gontor siapa yang kau cari? Kiai Husni Kamil Jailani. Apa yang mau dicari selama di sini? Mencari ilmu-ilmu, mencari bagaimana cara menyampaikannya. Karena di antara sifat Nabi, siddiq, amanah, tabligh, menyampaikan. Ya ayyuhar rasul, wahai rasul, baligh, sampaikan. Ma unzila ilaika min rabbik, sampaikan apa yang turun kepada engkau. Maka Nabi menyampaikannya lewat khutbah. Nabi khutbah di atas mimbar, Nabi berceramah. Tapi tidak semua disampaikan lewat lisan, ada yang disampaikan lewat tulisan, maka menulislah. Saya malu kepada Kiai Haji Hasan Abdullah Sahal. Diberinya buku kenang-kenangan 3 jilid tebal. Bukan dari ayat Quran, bukan dari hadis Nabi, tapi dari khatarat, lintasan-lintasan hati dan pikiran seorang kiai. Apa judul bukunya? Hakadha. Dalam bukunya, Allamatnil Hayah. Begini hidup mendidik saya. Saya baca itu buku. Sebelum pulang berbisik Ustadz Jabal Alam Shah Nasution, kawan kami di Mesir dulu. Ini buku dalam sekali maknanya. Karena itu adalah kata-kata kalimat lintasan dari pikiran dan hati seorang yang soleh. Orang yang makan halal. Orang yang 40 tahun lebih setengah abad mengabdikan ilmunya. Mengabdikan dirinya untuk mendidik para santri. Bukunya berjudul Allamatnil Hayah. Jilid 1, jilid 2, jilid 3. Menulislah agar orang di masa akan datang tahu bahwa kau pernah hidup di masa lalu. Alhamdulillah. Tadi malam saya juga mendapat buku dari Al-Mukarram Tengku Habibi bin Profesor Dr. Muhibbuddin Wali bin Syekh Mudawali. Salah satu wali di bumi Aceh, Nangro Aceh Darussalam. Mereka masih menulis. Syekh Wali menulis, Profesor Muhibbuddin Wali menulis, anak beliau Tengku Habibi menulis. Dan saya dapat bukunya. Malunya mereka ngasih buku, kita nggak ngasih apa-apa. Masya Allah, tabarakallah. Ustadz kan punya buku Pak Ustadz. Buku saya itu hanya copy pas dari pendapat ulama. Qala fulan, qala fulan, qala fulan, qala fulan, qala fulan, qala fulan. Makanya kalau orang berilmu baca buku saya, dia tanya, qala fulan, qala fulan, qala fulan, qala fulan. Abdul Somad aina? Allah, Masya Allah, tabarakallah. Makanya anak-anak, adik-adikku sekalian, baca buku, hafal, sampaikan dengan 2 cara. Pertama, sampaikan dengan cara muhadharah. Yang kedua, sampaikan dengan cara tulisan. Ustadz Somad kasih tausiah subuh ini 1 menit. Start jam 6, selesai jam 7. Habis 6.25 baru pembahasan yang pertama. Pertama, manfaat muhadharah. Kita lanjutkan yang kedua.
Ada artis mengirim video ke saya. Katanya Ustadz Somad sedang dicari pengacara terkenal di Jakarta. Maksudnya dalam kasus yang dilaporkan ke Mabes? Bukan. Terus apa? Dia pengacara non-muslim, tak saya sebut namanya, menjaga kode etik jurnalistik. Coba Ustadz dengar video dia. Dia mau cari Ustadz Somad, mau diajak bicara ke Kopi Joni. Lalu ceramah saya yang mana yang membuat dia terkesan? Video yang mana yang membuat dia suka? Setelah dicari-cari, rupanya yang membuat beliau terkesan ada satu video pendek yang di Instagram. Bunyi videonya begini. Diawali dengan keterpaksaan, lama-lama menjadi kebiasaan, lama-lama berubah menjadi kebutuhan. Diawali dari keterpaksaan, lama-lama menjadi kebiasaan, lama-lama menjadi kebutuhan. Apa itu yang diawali dengan keterpaksaan? Bangun pagi, sholat subuh. Ternyata itu yang membuat beliau terkesan. Bagaimana seorang muslim dipaksa bangun pagi, mengawali harinya. Dan ini poin yang kedua, kita hidup di pesantren memang bangun pagi keterpaksaan. Akhirnya kita mengamalkan pepatah Allah bisa karena biasa. Saya masih ingat dulu keterpaksaan di pesantren. Mudabir mengambil sajadah. Kom. Pertama yang dipukulnya lemari. Kom. Tak juga ada yang bangun langsung ke muka kita. Kom. Mudabir kami dulu. Mudabir digontor 10 baik-baik. Mudabir kami dulu. Saya masih ingat tuh wajah-wajahnya. Kalau dia ngundang saya sekarang nggak mau saya datang. Ustadz dendam ya? Enggak. Ingat aja sedikit. Kelas 5 mudabir, kelas 6 ngajar di kelas. Masya Allah, tabarakallah. Keluar deh. Oleh sebab itu bangun pagi ini Masya Allah. Apa doa Nabi? Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Berikan berkah pada umat ini di waktu pagi. Siapa yang paling bangun pagi, dia yang paling banyak dapat berkah. Doa Nabi SAW. Oleh sebab itu bangun pagi kita sudah terbiasa. Gimana enggak terbiasa bangun pagi? Suara kuat-kuat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Masuk ke telinga. Bangun, mandi. Mandi segar. Mandi pagi itu bagus. Segar. Dingin Pak Ustadz? Ya dingin lah. Kalau panas teh manis. Ini pagi, siramkan. Biar supaya jangan kaget, terkejut, siramkan dulu dari ujung kaki, naik ke lutut, naik sebelah kanan, ke pinggang, naik. Saya nggak tahan gitu-gitu Pak Ustadz. Saya tersiksa kalau sikit-sikit. Terus biar supaya sekali aja langsung, terus masuk saya kebak. Jangan. Dulu di pesantren, kamar mandi tempat kami mandi tidak pakai satu-satu gini. Panjang. Dan tak ada keran. Karena kalau setiap dipasang keran, pasang pagi sore rusak. Jadi lubang-lubang aja Pak itu ditusuk pakai kayu. Tarik langsung keluar air. Dingin. Segar. Sejuk. Saya penasaran kok dingin betul lah air bak ini. Suatu hari pas perpulangan santri, semua pulang, saya pulangnya siang. Naik saya ke atas, saya tengok rupanya lumutnya. Anak-anak katak banyak di bawah. Patutlah dingin. Yang kulitnya tak tahan, gatal. Alhamdulillah, saya selama di pesantren tak ada kena penyakit gatal-gatal. Saya heran, kawan saya kena gatal, kena bisul, saya tidak. Kena kurap, saya kudis, saya tidak. Belakangan baru saya tahu waktu diperiksa dokter. Ustadz Somad, darah Ustadz beda sama orang lain. Orang lain darahnya O, Ustadz darahnya AB. Bangga saya. Darah Ustadz ini darah paling kuat Ustadz. AB ini susah kena penyakit gatal-gatal. Masya Allah, tapi Ustadz ini darah paling mahal. Saya bangga lagi. Sudah darah kuat paling mahal. Terus kalau kecelakaan susah donor cepat mati. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ternyata kenangan di pesantren tentang bangun pagi itu luar biasa.
Tapi kami dulu satu kamar 20 orang. 20, macam ikan sarden lah. Enggak pakai tempat tidur. Kasur panjang disusun. Oh, 10 di sini, 10 di sini. Bangun pagi, masuk mudabbir. Tiba-tiba kami pulang sholat, ada kawan.